Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kariska dengan NIM 2304411089 dari kelas 3C, Program Studi Informatika Fakultas Teknik Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai jaringan komputer. Baik, langsung saja. Yang pertama, di sini ada definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Kemudian jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada Local Area Network atau LAN. Local Area Network atau LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya atau resource, misalnya printer, dan saling bertukar informasi. Kedua, ada Metropolitan Area Network atau MAN. Metropolitan Area Network atau MAN pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta atau umum. Kemudian yang ketiga, Wide Area Network atau WAN, mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Yang keempat, Internet. Internet merupakan gabungan dari berbagai LAN dan WAN yang berada di seluruh jaringan komputer di dunia, sehingga terbentuk jaringan dengan skala yang lebih luas dan global jaringan internet. Kelima, jaringan tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel mempunyai berbagai manfaat yang telah umum dikenal adalah kantor portable. Kemudian materi selanjutnya ada topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Adapun jenis-jenis topologi jaringan, yang pertama topologi bus. Topologi bus ini sering juga disebut sebagai topologi backbone, di mana ada sebuah kabel koaksial yang dibentang, kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut. Adapun kelebihan topologi bus, pertama, topologi yang sederhana, dua kabel yang digunakan sedikit, tiga biayanya lebih murah. Kemudian kekurangan topologi bus, pertama, traffic atau lalu lintas yang padat akan sangat memperlambat bus. Dua, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Tiga, lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Yang kedua, topologi star. Topologi star berbentuk seperti bintang. Topologi ini digunakan dalam jaringan yang padat ketika endpoint dapat dicapai langsung dari lokasi pusat kebutuhan untuk perluasan jaringan dan membutuhkan kehandalan yang tinggi. Adapun kelebihan topologi star, yang pertama, setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat, maka pengelolaan menjadi mudah. Dua, kegagalan komunikasi mudah ditelusuri. Kekurangan topologi star. Pertama, kegagalan pusat kontrol atau simpul pusat memutuskan semua komunikasi. Dua, boros dalam penggunaan kabel. Ketiga, topologi ring. Pada topologi ring, setiap komputer dihubungkan dengan komputer lain, dan seterusnya sampai kembali lagi ke komputer pertama, dan membentuk lingkaran sehingga disebut ring. Topologi ini berkomunikasi menggunakan data token untuk mengontrol hak akses komputer untuk menerima data. Adapun kelebihan topologi ring, pertama, mudah untuk dirancang dan diimplementasikan. Dua, memiliki performa yang baik bahkan untuk aliran data yang berat sekalipun. Tiga, mudah untuk melakukan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru. Adapun kekurangan topologi ring, pertama, pengembangan jaringan lebih kaku karena memindahkan, menambah, dan mengubah perangkat jaringan dan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Dua, kinerja komunikasi dalam jaringan sangat tergantung pada jumlah titik atau node
yang terdapat pada jaringan. Keempat, topologi mesh. Topologi jala atau topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Adapun kelebihan topologi mesh, pertama, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Dua, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Adapun kekurangan topologi mesh, pertama, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Dua, biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. 5. Topologi tree. Topologi tree adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer yang memiliki struktur mirip pohon atau tree. Topologi tree terdiri dari kumpulan jaringan yang dihubungkan dalam bentuk percabangan, di mana setiap node memiliki satu atau lebih node yang terhubung di bawahnya. Adapun kelebihan topologi tree. Pertama, skalabilitas tinggi topologi tree dapat diperluas dengan mudah karena di setiap cabang node dapat ditambahkan node tambahan. Dua, tahan gangguan kerusakan pada satu node tidak akan mempengaruhi kinerja node yang lainnya. Adapun kekurangan topologi tree, pertama, pengolahan jaringan topologi tree tergolong sulit, terutama untuk meningkatkan ukuran di luar titik. Dua, biaya mahal. Materi selanjutnya yaitu manfaat jaringan komputer. Berikut beberapa manfaat jaringan komputer, diantaranya 1. Memudahkan proses pengiriman. 2. Memudahkan akses data. 3. Memudahkan proses komunikasi. 4. Menghemat biaya. 5. Keamanan data jaringan komputer. Menjaga keamanan data dengan sistem autentikasi dan enkripsi data. Itulah beberapa penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.